Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barmadi Satrio. Saya dari Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan kepada Anda semua bagaimana cara pembuatan model, maket, aterom, lipoma, dan abses. Mudah-mudahan bahan-bahan ini sangat mudah didapatkan dan bisa bermanfaat bagi kalian untuk melakukan praktek operasi bedah minor. Berikut bahan-bahan yang akan diperlukan dalam pembuatan maket model lipoma, aterom, dan abses. Pertama, dilihat ada lab Kamoa, atau kita lihat ada lab yang mempunyai daya serap tinggi. Kemudian kita siapkan juga benang untuk nanti kita menjahit model aterom agar tampak pungtat. Kemudian spong untuk membersihkan cuci piring ya, untuk cuci piring ya. Yang dipilih yang ada hijaunya dan kuning ya. Kalau memang bisa dapat yang seperti ini enggak apa-apa, tapi kalau hanya yang busa kuning saja tidak masalah. Ini pilih yang agak tebal ya. Kemudian mayones, misalnya tidak ada mayones juga bisa dipakai pasta gigi ya. Tidak harus baru, yang expired juga boleh untuk menghemat. Kemudian spet, ini untuk memasukkan mayones ke dalam model aterom. Dan lem, bisa lem yang untuk kayu atau bahan plastik, yang penting dia bisa menempel nanti di busa ya. Lem kayu biasanya boleh. Terus ini ada pil vitamin rambut, ini yang rencana nanti bisa dibuat untuk bahan lipomanya. Kemudian ada mesh, boleh cutter kalau tidak ada. Gunting, boleh gunting biasa, tidak masalah. Dan handscoon yang dispose, yang satu kotak isi 100 itu bisa. Jadi tidak perlu handscoon steril, handscoon yang non steril. Kemudian ini untuk menjahit tadi nail holder dan jarum. Tapi kalau sudah punya benang dengan sudah include jarum, tidak masalah. Kemudian alat kontrasepsi. Ya, jadi ini tapi tidak boleh digunakan sembarangan ya. Jadi ini jadi maket untuk pembuatan abses, untuk memberi kesan adanya cairan atau dalam di bawah kulit. Mari kita buat maket model aterom. Pertama, handscoon, sarung tangan karet, kita potong pada bagian ujung kira-kira 2 ruas jari. Nantinya kita akan buat kantong aterom dari handscoon ini yang kita isi dengan mayones yang sudah kita masukkan dalam spet. Dengan cara menginjeksikan ke dalam kantong handscoon tadi, cukup pada sampai 1 ruas isinya, atau misalnya kita pingin buat yang besar boleh diinjeksi yang agak banyak, tapi biasanya aterom kan juga ukurannya kecil, diameter sekitar 2-3 cm. Nah, setelah kita isikan ke dalam, kita turunkan mayonesnya ini sampai pada ujung sarung tangan ya. Jadi kita isikan mayonesnya ke dalam ujung dari handscoon seperti ini. Kita usahakan tidak ada udara yang masuk. Nah, kalau sudah terisi seperti ini nanti bentuknya. Kemudian nanti kita ikat. Besar kecilnya bisa kita sesuaikan ya. Kalau makin banyak mayonesnya tentu makin akan besar. Tapi rata-rata tadi kalau saya sih sekitar 5 cc cukup, atau mungkin kurang dari itu kalau ingin yang lebih kecil. Kemudian kita ikat pangkalnya
saya pakai bantuan peklem untuk itu. Nah, bisa dipelintir seperti ini. Nah, ini bisa lebih mudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ujungnya pangkal ini kita ikat dengan benang. Ya. Dengan benang. Kalau memang kesulitan untuk mengerjakan sendiri, bisa meminta bantuan orang lain untuk bantu memegangkan. Nah, kalau bila sudah, nanti ini bisa dirapikan sehingga bentuknya bisa seperti ini. Kemudian selanjutnya, spons ini kita siapkan sebagai landasan tempat bersemayamnya atrum yang kita buat. Pertama, pada area tengah ini yang tempat kita akan menempatkan atrum, kita lakukan insisi ya, jadi dirusak sedikit, nggak usah terlalu dalam, secukupnya saja, agar model atrum yang kita buat itu kita bisa tanamkan ke dalam. Kalau modelnya lebih besar, tentu ruang yang kita butuhkan juga akan lebih besar. Nah, seperti ini ya. Jadi ada lubangnya, dan kita tanamkan nanti kira-kira cukup atau tidak. Paling tidak sebagian dari bulatan model atrum ini bisa masuk ke dalam. Kenapa dibuat seperti ini? Akan memberikan kesan seperti atrum yang beneran, yang dia memang secara klinisnya melekat dengan jaringan sekitar. Dibanding lipom, dia lebih melekat dengan jaringan sekitar. Kemudian setelah kira-kira udah cukup oke untuk posisi atrumnya, kita siapkan lap yang daya serap tinggi, kamoa ini. Usahakan kamoa ini kondisinya lembab waktu kita akan pakai. Tidak perlu basah tapi lembab, kita basahin sedikit, kemudian kita peras nanti sampai cukup lunak sehingga memberi tekstur seperti kulit. Ya. Dan kita ukur berapa yang dibutuhkan untuk mengcover dari model atrum kita nanti. Jadi bisa menghemat, jadi tidak harus satu lembar besar kita tempelin semua, secukupnya aja. Nah, seperti ini misalnya, kira-kira cukup segini, ya oke, kita potong saja sesuai dengan ukuran. Bila sudah dipotong, maka atrum ini kita beri lem. Kita oleskan pertama sampai ke lubangnya ya. Dan seluruh permukaan spons. Ya. Kemudian kita tanamkan, hati-hati dalam menekannya ya, jangan terlalu kuat, takutnya nanti bisa pecah. Dan kemudian kita tempelkan camoanya tadi di atas permukaannya. Usahakan serata, jangan ada gelembung udara biar penampakannya lebih bagus. Nah, ini tampak ada benjolannya ya. Bisa teraba juga. Jadi model ini mirip-mirip memang kondisi atrum yang asli. Jadi waktu Anda lakukan pemeriksaan juga Anda bisa merasakan sensasi atrum. Kemudian setelah ini kita buat pungtat. Bagaimana pembuatan pungtatnya? Saya memakai benang yang sudah mempunyai jarum di dalamnya. Bila memang tidak ada, tidak masalah. Jadi ini hanya memberikan efek model atrum seperti yang asli ya. Jadi adanya salah satu tanda khas dari atrum adalah adanya pungtat. Nah, cukup pada ujung dari tempat simpul kita, memang sengaja saya hadapkan ke atas tadi, itu kita jahitkan sedikit saja. Jangan sampai mengenai
kantongnya, jadi pada ujungnya tadi, pada simpulnya tadi, pada bagian yang diikat ya. Ya, kita lanjutkan untuk model market lipoma. Kita bisa gunakan model atrum tadi sebagai bahan lipomanya, atau kita bisa pakai seperti ini, vitamin penumbuh rambut atau apa yang mempunyai kapsul ya di luarnya ini, yang akan kita jadikan model lipomanya. Caranya hampir sama, cuman pada atrum penempatan isi kantong atrumnya dengan ujung dari ikatan berada di atas. Tapi kalau lipoma sebaiknya dibalik, untuk memberikan kesan lipomanya. Pembuatannya sama, kita bisa tanamkan, tidak perlu dalam, yang penting dia bisa masuk saja. Kalau untuk lipoma ini bisa dibalik seperti ini. Kalau lipoma tidak perlu dalam-dalam, tidak masalah, hati-hati dalam menekannya. Atau ini, ujungnya bisa kita tempatkan untuk ditanamkan di dalam. Setelah ini langsung diberi lem. Pada lipoma tidak perlu diberi lem pada lubangnya, cukup di sekitarnya aja. Boleh Anda berikan dulu. Seperti ini. Area tengahnya yang akan kita tanamkan tidak perlu dilem. Jadi ini area tengahnya tidak perlu dilem. Saya bikin lagi karena tadi bikin 2 tempat. Boleh Anda tanamkan ini tadi, atau lipomanya tadi. Misalnya seperti ini. Kemudian kita seperti sebelumnya juga kita tempelkan. Tidak perlu diberikan pungtat karena memang pada lipoma tidak perlu pungtat. Begini. Harapannya nanti pada lipoma, pada waktu kita lakukan insisi di atasnya, benjolannya lebih mudah keluar, perlengkatannya tidak sehebat pada atrum. Untuk selanjutnya kita membuat market abses. Pertama, kita siapkan dahulu bahan isi absesnya, bisa dari mayones tadi yang kita encerkan, sehingga lebih cair daripada isi atrum. Kita sedot dalam spet cukupnya. Kemudian dalam ini saya memakai kantong abses, saya memakai kondom. Ya, kalau misalnya ada kondomnya expired bisa dipakai ya. Bisa juga menggunakan saset dari plastik clip. Cuman kalau plastik clip seringkali gampang bocor ya, ketekan dikit dia mungkin sudah lepas. Jadi kenapa pakai kondom? Karena kondom ini lumayan kuat ya, lumayan elastis ya. Sehingga waktu kita tekan-tekan misalnya gemes waktu pemisahannya tadi, dia tidak khawatir untuk pecah ya. Kemudian kita isi secukupnya yang kita perlukan. Misalnya mau seperti ini sekian, boleh. Kemudian udaranya kita keluarkan. Dan kemudian seperti tadi cara pembuatan seperti atrum tadi, kita lakukan peluntiran ya, seperti ini. Sampai pada pangkalnya ya, seperti ini. Kalau dilipat sudah buka ini ya, kita pelintir lagi. Ya, kita bisa menggunakan bantuan untuk mengikatnya. Ditarik ini, tahan, kelihatan. Ditahan ya, salah satu memegang, asisten memegang yang kita ikat di pangkal. Karena seringkali bahannya licin ya, sehingga kalau nggak dipegangin berdua nanti lepas, bisa lari-lari. Kemudian bila sudah jadi kantong abses yang kita buat tadi ya,
kita tempelkan, tapi sebelumnya kita lem dulu pada busa yang akan kita tempatkan kantong abses tersebut. Kalau pada abses tidak perlu dibuat rongga pada spongnya, boleh kalau mau Anda buat pun tidak masalah, karena memang abses itu letaknya superficial, jadi dia di dekat kulit, jadi tidak perlu ditanamkan ke dalam untuk memberikan sensasi fluktuasinya. Kita taruh aja di atas, kemudian selanjutnya kita tutup dengan bahan serap ini. Pelan-pelan pastikan bahwa semua permukaannya melekat pada sponge. Sedapat mungkin tidak ada rongga. Jadi memberi lemnya memang agak banyak, tidak masalah, untuk memastikan dia melekat erat nantinya. Perlu diingat juga kondisi kamuannya ini tidak perlu kering, jangan kering malah. Kalau kering malah susah untuk moldingnya, untuk membentuknya ini susah. Jadi lembab ya, nggak basah tapi lembab. Nah, ya, kita ini bisa pertahankan kira-kira 8-12 jam, insya Allah sudah siap untuk dibuat praktek. Atau Anda simpan dulu, besok bersama teman-teman yang lain mungkin, tapi tetap menjaga protokol, kerjakan barengan untuk praktek menggunakan modul market yang kita buat sendiri. Ya, seperti ini nantinya. Ini mungkin kurang melekat dengan baik ya, jadi masih ada kerut-kerutannya. Nanti Anda bisa lakukan di rumah dengan lebih rapi dan lebih baik. Ya, demikian tuh. Jadi sensasi fluktuasinya pada abses yang kita buat ini mirip-mirip abses beneran. Dengan demikian selesai sudah tutorial pembuatan model atau maket lipoma, atrum, dan abses. Saya Barmadi Satrio dari Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Program Studi Ilmu Bedah Anak, bersama tim Mersdu FK UNER, mengucapkan terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu Anda belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.